Amma ilmul qalbi, adapun ilmu hati, ini wajib atau enggak. Wa huwa ma'rifatu amradil qalbi, yakni mengetahui penyakit-penyakit hati. Kal hasad, seperti hasad. Hasad itu apa? Dengki, dengki. Tidak sekedar iri, tapi dengki. Orang dapat nikmat itu rasa kada ketujuh, tidak senang. Bagaimana berupaya nikmat pada orang itu hilang. Kita tidak dapat, orang tidak dapat dua. Kalau bisa kita ambil, kita ambil. Tapi kalau kita tidak bisa, sama-sama supaya tidak dapat. Nah itu hasad, dengki. Maka kita dianjurkan kan berdoa tiap hari itu. Baca surah Al-Falaq. Ya, salah di ujung itu kan kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung ya, kepada Allah min syarri hasidin, dari orang-orang pendengki idza hasada, ketika kedengkiannya itu kumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang yang berkuasa, tapi orang dengki itu bisa memberi mudarat atas izin Allah taala. Maka kita minta perlindungan, baca Al-Falaq ya, atau baca yang di Rotib Haddad itu ada hadis ya yang isinya doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu baca 3 kali pagi, baca surah Al-Falaq ya, supaya orang-orang dengki itu ya ndak mendengki kita, biar dengki kepada siapa ya. Nah, termasuk kedengkian diri kita sendiri ini yang lebih bahaya. Kita didengki orang itu, insya Allah kita ndak apa-apa lah, dari sisi kita ndak dapat dosa, ndak dapat, yang berdosa orang. Tapi kalau kita yang dengki ini yang bahaya, maka perlu di sini pengetahuan. Wal ujbi, penyakit hati ujub. Ujub itu merasa berbangga diri, lupa bahwasanya yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah taala. Seorang harap benar sehingga akhirnya menganggap orang lain remeh, padahal ya harusnya sadar ya. Bersyukurlah, alhamdulillah Allah berikan pemahaman, misalnya Allah berikan nikmat bisa belajar, alhamdulillah. Jangan kemudian kita dapat nikmat ini melihat orang lain itu sebagai seseorang yang tercela. Kita sholat bangun malam, melihat ini tidak bangun ya, muncul kita harap benar aku jar. Nah, harusnya yang muncul ya bersyukurlah, Allah berikan kekuatan bisa belajar ya. Jangan lupa lupa dasar bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah taala. Wa syabahihima, dan yang semisal itu ya, penyakit-penyakit hati, sehingga tahu ini batasannya. Ini jangan-jangan kadang orang itu tidak merasa kan, merasa ikhlas benar padahal kada ikhlas. Bisa jadi begitu, merasa ikhlas benar, pas ada orang nyambat pian kada ikhlas ya, saring benar. Itu tandanya nggak ikhlas memang. Ada nyumbang masjid misalnya, nyumbang masjid kada disambat ya, di pengumuman saring benar, kenapa nyaranku kada disambat ya. Itu ndak ikhlas, padahal aku ikhlas benar ya, kenapa kada disambat. Atau ini yang paling berat itu ya, kita sudah beramal, kemudian ternyata amal kita ini diambil pujiannya oleh orang lain. Itu juga tanda kurang ikhlas kita kalau kita syarik gitu. Yang nyumbang ijoy misalnya lah 10 juta misalnya, pas disambat, sebenarnya disambatnya si fakih yang nyumbang 10 juta. Tarik hati. Nah itu juga tanda kada ikhlas, kurang ikhlasnya kurang. Nah itu yang berat di situ. Yang kadang itu sering kan tulisan ya, tulisan kita ya, di copy paste orang diganti ngarannya, itu kadang hati itu ngalih juga. Mau ikhlas itu ya berlatihlah di situ, berlatih. Faqala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, ma'rifatu hududiha wa asbabiha, mengetahui batasan-batasan ya, penyakit hati itu, kemudian sebab-sebabnya apa kok bisa sakit hati itu, watibbiha, dan pengobatannya ya, bagaimana solusinya, wa ilajiha, dan memberikan ilaj atau penyembuhannya, fardu ain, itu adalah fardu ain. Jadi wajib belajar itu. Kalau di kampung ini istilahnya apa? Tasawuf. Tasawuf kalau sifatnya akhlaki begini masih aman, insya Allah aman. Belajar itu bagus, masuk dalam bab ihsan. Nanti yang tasawuf yang akhirnya ngaku-ngaku Tuhan sampai sholat itu yang sudah tidak usah sampai ke situ. Ini banyakkan filsafatnya, akhirnya berbicara sesuatu yang dirinya sendiri tidak paham. Jadi kalau bicara masih kayak Bidayatul Hidayah, Ihya, itu masih inilah, asal dibarengi dengan dasar fikih yang kuat, insya Allah. Jadi ini fardu ain. Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu menegaskan su'ul khotimah itu banyak disebabkan karena perkara ini, yakni perkara apa?
dasisatun batinah, kotoran-kotoran pada hati yang orang tidak melihat, itu mati buruk, itu bisa begitu. Mudah-mudahan Allah berikan keafiatan pada kita. Wa qala ghairuhu, dan selain Imam Al-Ghazali itu mengatakan, in ruziqa al-mukallafu, jika seorang mukallaf itu dikaruniai oleh Allah Ta'ala qalban saliman min hadhil amradil muharramah, dikaruniai apa? Dikaruniai hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati yang haram ini. Artinya kada kayak itu sudah selamat aja. Kafahu dzalika, maka itu sudah cukup. Jadi tidak perlu belajar. Kalau hatinya itu sudah bagus saja. Tapi yang tadi masalahnya kadang merasa bagus hati tapi tidak tahu ilmunya, akhirnya tadi merasa ikhlas padahal tidak ikhlas. Merasa tidak hasad padahal hasad benar. Sehingga belajarlah. Bagus dipelajari. Jadi kalau sudah bersih ya tidak ada masalah, tidak belajar ya. Wala yalzamuhu ta'allumu dawaiha, dan tidak wajib belajar obat-obatnya, itu tidak wajib. Mau mikirin orang aja jarang. Orang misalnya hasad itu kan karena banyak mikirin orang. Orang ini dipikirin. Mikirin apa? Mikirin nikmat orang itu loh. Gimana supaya hilang. Tapi kalau mikirin umatnya Nabi Muhammad muncul ke rasa empati, itu bagus. Kalau tidak mikirin umatnya Nabi Muhammad malah tidak bagus. Jadi kalau selamat hatinya tidak wajib belajar obat-obat penyakit hati. Wa illam yaslam, dan jika tidak selamat, nazara, maka dilihat in tamakkana min tathhiri qalbihi min dzalika bila na'lam lazimahu at-tathhiru kama yalzamuhu tarkuz zina wa nahwihi min ghairi ta'allumi atillati tark. Jika dia tadi tidak selamat, tetapi memungkinkan untuk membersihkan hatinya tanpa adanya pengetahuan, maka dia wajib membersihkannya. Jadi tidak usah banyak teori, bersihkan aja lah. Ya, sebagaimana wajib meninggalkan zina dan semisalnya tanpa harus belajar dalil-dalilnya perzinaan itu apa. Tidak usah ngerti, tidak usah apa-apa. Tapi tinggalkan sudah. Wa illam yatamakkan minat tarki illa bita'allumil ilmi, kalau tidak memungkinkan meninggalkan penyakit hati itu kecuali dengan mempelajari ilmunya al-mazkur yang disebutkan itu, ta'ayyana hina idzin, maka itu menjadi fardu ain ya saat itu. Wallahu a'lam. Makanya banyak kitab-kitab membahas penyakit hati, obat-obatnya itu. Kalau di channel MT Darul Hikmah itu ada kitab Hidayatul Azkiya, itu tamat sudah dikaji, bisa di liburan nanti bisa dicek, disimak ya, banyak ininya videonya.